Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Hello, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Selamat sekali lagi buat teman-teman semua yang dinyatakan lolos ASN P3K baik di tahap pertama maupun tahap yang kedua. Dan buat teman-teman yang lulus di tahap yang pertama nih sudah pemberkasan ya, semoga pemberkasannya lancar, teman-teman semuanya tidak ada kendala. Jadi kita tinggal menunggu TMT dan juga SPMT gitu ya. Nah, sambil nunggu TMT dan juga SPMT nih, di sini aku mau share sedikit info tentang berapa sih pendapatannya teman-teman nanti ketika sudah menjadi ASN P3K. Nah, seperti yang teman-teman tahu, jadi ASN itu kan ada PNS, ada juga P3K. Nah, baik PNS maupun P3K itu sebenarnya tidak jauh berbeda nih teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat apakah ada banyak sekali perbedaannya atau tidak gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman di sini yang lulus tes P3K itu nantinya untuk teman-teman yang lulusan S1 atau D4, teman-teman nantinya adalah golongan 9 dengan masa kerja 0 tahun ya. Nah, di sini nantinya teman-teman sama dengan PNS akan mendapatkan gaji pokok, lalu ada tunjangan juga, jadi sama nih, tidak ada bedanya. Di sini aku contohkan buat ini salah satu di sini yang sudah menikah dan mempunyai 2 anak ya. Jadi untuk gaji pokok itu sama, yang namanya gaji pokok itu semuanya satu Indonesia Raya sama ya. Jadi untuk teman-teman di golongan 9 nanti gaji pokoknya adalah 2.966.500 itu. Dan nantinya teman-teman yang sudah menikah akan mendapatkan tunjangan istri atau suami yang besarnya adalah 296.650. Lalu teman-teman juga nantinya akan mendapatkan tunjangan anak buat yang sudah mempunyai anak ya, maksimal 2. Nah, di sini contohnya adalah yang sudah mempunyai 2 anak akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp118.660. Jadi ini kalau di total gaji pokok dan juga tunjangan suami atau istri dan juga anak dalam sebulan mendapatkan Rp3.381.810. Itu nantinya teman-teman masih akan mendapatkan tunjangan beras. Nah, tunjangan beras itu nantinya juga disesuaikan dengan banyaknya anggota keluarga teman-teman. Jadi di sini maksimal kan suami atau istri dan juga 2 anak gitu ya. Kalau teman-teman single ya nanti tunjangannya lebih sedikit lagi. Makanya buat yang single ya cepat-cepat. Oke. Jadi untuk tunjangan beras ya, ini untuk satu suami atau istri, iya satu lah ya, dan juga 2 orang anak mendapatkan Rp289.680. Jadi total yang didapatkan seorang ASN P3K gaji pokok dan juga tunjangan untuk yang sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak adalah sebesar Rp3.637.700. Nah, itu ya teman-teman. Lalu, jika teman-teman itu sudah berserdik ya, sudah mempunyai sertifikat pendidik, maka nanti teman-teman kan akan dapat sertifikat dari sertik itu kan 3 bulan sekali ya, dan itu sebesar gaji pokok. Jadi gaji pokok dikali 3 bulan. Nah, taruhlah kita buat per bulannya gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah serdik, nantinya dari gaji pokok yang tadi itu plus tunjangan nanti akan mendapatkan lagi gaji pokok full ya. Jadi totalnya akan mendapatkan sekitar Rp6.604.200. Lalu nantinya juga masih ada yang namanya tukin atau tunjangan kinerja. Mungkin ini agak bedanya namanya ya, ada yang namanya TPP gitu katanya,
ada yang namanya insentif juga. Nah, jadi Tukin ini namanya apa sih, dia semacam otoritas daerah gitu. Jadi antara satu daerah dan daerah yang lain itu tidak sama. Nah, ada daerah yang tidak ada tukinnya ya, dan ada yang mendapatkan tunjangan kinerja itu sendiri, dan besarannya juga seperti yang tadi aku bilang berbeda-beda tergantung dari, mungkin disesuaikan dengan UMR segala macam ya. Nah, karena berbeda itu, jadi ada yang dapatnya 1, sekian tiap bulan, ada yang 2 sekian, ada yang sampai 3 juta gitu teman-teman. Nah, misalkan nih teman-teman dapat tukinnya tiap bulan 2 juta misalkan. Jadi nanti teman-teman dalam 1 bulan akan mendapatkan gaji sekitar 8 juta sekian gitu. Sekitar mungkin 8.500.000 atau bisa lebih. Nah, itu adalah gambaran penghasilan yang akan teman-teman dapatkan. Ini masih bertambah lagi apabila teman-teman itu mengajarnya di daerah 3T ya. 3T. Jadi kalau teman-teman itu mengajarnya masuk ke daerah 3T, itu nanti akan ada tambahan tunjangan lagi, kalau tidak salah 1 gaji pokok ya. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk ASN P3K itu sendiri nanti akan mendapatkan hak-hak yang sama. Misalkan gaji ke-13, lalu kemarin itu ada apa lagi ya, THR itu juga dapat. Jadi PNS dan juga P3K itu sama-sama dapat. Lalu misalkan cuti, hak-hak cuti itu juga ASN P3K itu dapat teman-teman. Nah, itu ya. Jadi antara PNS dan juga P3K itu gaji dan juga tunjangannya itu sama persis gitu. Sama maksudnya apa ya, sama-sama hak mendapatkan gaji pokok dan tunjangannya gitu, tapi berbeda di besaran gaji pokoknya gitu ya. Gaji pokoknya itu yang berbeda, dan yang membedakan di sini untuk ASN P3K itu adalah kontrak, sementara untuk PNS itu tidak ya. Dan satu lagi itu masalah pensiun, tapi sekarang sudah mulai dikoordinasi untuk pensiunnya. Sepertinya untuk ASN P3K juga dapat itu untuk pensiun itu dipotong tiap bulan ya gitu ya teman-teman. Dan satu lagi nih, ada aturan terbaru untuk ASN P3K itu bisa mengajukan menjadi KS nantinya. Salah satu syaratnya adalah teman-teman sudah menjadi guru penggerak. Jadi buat teman-teman semuanya, mumpung sekarang lagi pembukaan pendaftaran untuk perekrutan guru penggerak, ayo buat siapa saja yang memenuhi syarat untuk ikut berpartisipasi dalam guru penggerak itu sendiri ya. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Share ke teman-teman semuanya apabila memang video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam Cispi Channel, sharing and learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.